Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Panjunianto, NRP 12, dan juga di sini ada teman-teman saya, yakni Yonatan Susanto, NRP 23. Kemudian ada Muhammad Fitriansyah Baikaki, NRP 26. Di sini saya akan menjelaskan atau membawakan materi mengenai teori basis data lanjut yang kelima, yakni query lanjutan yang kedua. Tujuannya adalah untuk mengenal ekspresi scalar subquery, kemudian memahami korelasi subquery, penggunaan operator exist dan not exist, kemudian penggunaan klausa with. Untuk yang pertama adalah ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery dapat digunakan pada Oracle 9a, kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case, semua klausa select kecuali dalam grup by. Contoh scalar subquery dalam ekspresi case adalah sebagai berikut. Untuk skripnya seperti ini. Kemudian ada contoh scalar subquery dalam klausa order by, di mana menggunakan order by. Kalau ini menggunakan ekspresi case, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row. Baris dari row terquery, prosesnya sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah ambil baris dari outer query, kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat, kemudian balik lagi ke ambil baris data dari outer query. Kemudian proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Sintas penulisannya korelasi subquery-nya adalah seperti ini. Kemudian sintas di atas, subquery mereference suatu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer query. Seperti itu. Jadi ini sama seperti kalau dalam bahasa pemrograman biasanya sama seperti memanggil sebuah function ya. Jadi di sini from tabel outer, di sini kemudian outer.expression, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam contoh penggunaan korelasi subquery. Subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji dari departemen tempatnya bekerja. Jadi setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi, seperti itu. Kemudian di sini ada script untuk menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi di sini kita select a.employee.id, kita memilih employee ID dari pegawainya, kemudian last name-nya siapa, job ID-nya berapa. Jadi dari employee E ya, dimana pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. 2 ini lebih dari, kita select count from job history where employee ID sama dengan employee ID, di mana nanti akan menghitung mengenai berapa kali ganti job untuk pegawainya, seperti itu. Kemudian ada korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Jadi di sini di bawahnya adalah untuk script korelasi update-nya ya. Kemudian lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama department. Kemudian isi dari kolom nama department yang didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update.
Yang keempat adalah korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Di bawahnya adalah untuk skrip korelasi delete-nya. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel m_history. Kemudian yang kita akan bahas selanjutnya adalah operator exists dan not exists. Operator exists dan not exists digunakan untuk menguji keberadaan ada atau tidak ada dari baris dalam suatu himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka ditandai dengan kondisi false. Berikut contoh penggunaan operator exists untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Kemudian berikut contoh penggunaan operator not exists yang menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Kemudian kita akan membahas mengenai penggunaan klausa with. Dengan penggunaan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Berikut contoh penggunaan klausa with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Cukup yang saya jelaskan untuk teori query lanjutan yang kedua. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.